bagaimana bangsa Yahudi Zionis yang sekarang menjajah negeri kaum muslimin Palestina ini, mereka tanpa rasa takut. Mereka tidak pernah mempertimbangkan resiko apapun yang harus mereka pertanggungjawabkan di muka bumi ini karena melakukan tindak kezaliman terhadap kaum muslimin. Jadi nggak ada rasa takutnya kaum Yahudi itu kepada umat kita hari ini. Atau misalnya di Xinjiang, Western China, Cina bagian barat. Saudara-saudara kita kaum muslimin Uighur, mereka tidak pernah mempertimbangkan akan dapat teguran atau sanksi dari PBB. Lawang PBB di bawah kendali mereka. Jangan lupa, di PBB itu ada istilah the Big Five, ya. Belum lagi di India, belum lagi di Kashmir, ya. Kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin betapa dahsyatnya mereka mengalami penganiayaan, dan yang menganiaya sama sekali tidak punya rasa takut, tidak ada rasa malu, dan ini sebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jumat Mubarakah, saudaraku rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Jumat, tanggal 15 bulan Oktober 2021, tanggal 8 jika tidak silap bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, dan kita masih di dalam pembahasan hadis alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, yang di dalam kumpulan 400 hadis akhir zaman hasil penghimpunan Al-Ustadz Abu Fathia Hafizahullah, diberi subjudul umat-umat lain mengeroyok umat Islam. Saya ulangi kembali hadisnya dari Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum fi riwayati Ahmad min kulli ufuqin kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Artinya, hampir saja seluruh umat manusia ghairul muslimin, selain kaum muslimin, siap memangsa kalian umat Islam. Dan di dalam riwayat Ahmad ditambahkan redaksi, siap memangsa kalian dari segala penjuru, seperti orang-orang rakus yang mengerubuti makanan dalam wadahnya. Salah seorang sahabat bertanya, apakah waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Bahkan jumlah kalian saat itu sangatlah banyak. Tapi kalian seperti buih di lautan. Pada saat itu kewibawaan kalian di mata umat lain menjadi menghilang, sehingga Allah hapus rasa takut di dalam dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Dan selanjutnya Allah akan melemparkan, menghunjamkan penyakit al-wahan di hati kalian. Maka orang tadi pun bertanya, apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, cinta dunia dan takut atau benci terhadap kematian. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita sudah membahas bagian awal dari hadis ini, yaitu bahagian di mana Nabi mengatakan bangsa-bangsa lain ghairul muslimin akan memperebutkan kalian seperti orang-orang rakus,
memperebutkan makanan di suatu wadah, hidangan di suatu mangkok, ya. Terus sahabat bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah umat Islam ketika itu? Kata Nabi, tidak. Justru kalian sangat banyak, akan tetapi kalian seperti buih di air, di genangan air, ya. Nah, buih itu tidak berbobot. Buih itu tidak ada konten, tidak ada isinya, kosong, ya. Nah, jadi umat Islam akan berada dalam posisi dijadikan barang rebutan, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam di negeri-negeri kaum muslimin pada saat umat Islam tidak berbobot, ya. Dan tidak berbobot di sini maknanya luas. Bobot akidah, bobot akhlak, bobot ilmu, bobot ibadah, bobot transaksi-transaksinya, bobot dakwahnya, bobot jihadnya, semuanya ringan kalau tidak bisa dikatakan kosong, ya. Nah, itu yang menyebabkan dengan mudahnya ghairul muslimin, bangsa-bangsa lain, memperebutkan kita laksana makanan, hidangan di suatu mangkok, di suatu wadah. Yang karenanya solusinya adalah apa? Masing-masing kita harus berlomba, tarqiyah, melakukan upgrading kualitas bobot diri masing-masing di berbagai bidang, dan tentunya bidang yang paling pertama dan utama adalah bobot tauhid, bobot iman, bobot akidah kita harus kokoh, ya. Karena dia yang menentukan kuat lemahnya sinyal koneksi kita dengan Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzah. Baik, selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Saat itu kewibawaan kalian di mata umat lain menjadi begitu rendah, kalau tidak bisa dikatakan hilang, sirna, sehingga Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap diri kalian. Dan memang hari ini itu yang kita saksikan. Silahkan Anda perhatikan, dimanapun hari ini, negeri di mana kaum muslimin di bawah cengkeraman kaum kafir, baik kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir musyrikin, maka para kaum kafir ini dengan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu-malu, melakukan penganiayaan sistematis terhadap umat Islam di negeri itu. Kita ambillah contoh-contoh nyata negeri Palestina misalnya. Bagaimana bangsa Yahudi Zionis yang sekarang menjajah negeri kaum muslimin Palestina ini, mereka tanpa rasa takut melakukan penganiayaan, penzaliman terhadap kaum muslimin Palestina. Mereka tidak pernah mempertimbangkan resiko apapun yang harus mereka pertanggungjawabkan di muka bumi ini karena melakukan tindak kezaliman terhadap kaum muslimin. Jadi nggak ada rasa takutnya kaum Yahudi itu kepada umat kita hari ini. Atau misalnya di Xinjiang, Western China, Cina bagian barat. Saudara-saudara kita kaum muslimin Uighur dizalimi oleh kaum musyrikin Cina, dan mereka dahsyat sekali menzaliminya tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Mereka tidak pernah mempertimbangkan akan dapat teguran atau sanksi dari PBB. Lawang PBB di bawah kendali mereka. Jangan lupa di PBB itu ada istilah the big five, ya, 5 yang besar, ya, yang menentukan, yang punya hak veto di Security Council, Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Jadi Yahudi Zionis menzalimi kaum muslimin di Palestina, mereka yakin mereka bakal dilindungi oleh Amerika. Amerika tinggal menggunakan kartu vetonya. Kaum musyrikin Cina menzalimi kaum muslimin di Xinjiang, muslimin Uighur di China bagian barat. Mereka tidak punya rasa takut, lawang mereka punya hak veto. Bila mana ada resolusi di Majelis Umum PBB, gagasan untuk memberi
sanksi kepada negara komunis Cina, musyrikin Cina yang menzalimi kaum muslimin di Xinjiang, dengan mudahnya mereka keluarkan kartu veto. Sehingga itu menyebabkan mereka tidak punya rasa takut sama sekali. Dan ini sekedar contoh-contoh saja, belum lagi di India, belum lagi di Kashmir ya. Kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin betapa dahsyatnya mereka mengalami penganiayaan, dan yang menganiaya kaum musyrikin, kaum kufar ini sama sekali tidak punya rasa takut, tidak ada rasa malu. Dan ini sebabnya lagi-lagi kembali kepada sebab yang paling awal. Karena kita selaku umat tidak berbobot, ya, tidak memiliki bobot yang pantas menyebabkan kita pantas untuk dihormati, apalagi ditakuti. Kewibawaan kita tidak ada. Lain halnya dengan khairul qarn, generasi awal umat ini, sahabat, muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in, dipimpin langsung oleh uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat betapa bangsa-bangsa lain ketika itu hormat dan tentunya takut menghadapi kaum muslimin. Bila mana seorang Khalid bin Walid sudah mengerahkan pasukan Islam melawan pasukan kufar manapun, dengan jumlah berapapun, maka pasukan kufar akan gemetar mendengar derap langkah kuda-kuda mujahidin dari kalangan para sahabat yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kita tahu bagaimana seorang utusan dari Romawi terheran-heran ketika sampai di ibu kota Madinah di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia mencari-cari di mana khalifah. Dia cari ke rumahnya, tidak ada. Dia tanya ke sana kemari, akhirnya dia dapati khalifah kaum muslimin Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang tidur dengan tenangnya, dengan damainya di masjid, tanpa pengawalan, tanpa ada bodyguard yang disediakan untuk menjaganya. Sehingga dia pun bisa berkesimpulan, engkau adalah pemimpin yang beruntung, karena engkau pemimpin yang bisa tidur nyenyak. Ya. Masya Allah, ya, dihormati umat ketika itu, ditakuti umat ketika itu. Lain halnya dengan kondisi kita hari ini. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di tengah-tengah rumitnya zaman penuh fitnah ini, agar kita bisa berjuang melakukan mujahadah, melakukan tarqiyatun nafs, upgrading jiwa, upgrading kondisi kita masing-masing, ya, bobot kita masing-masing, sehingga mudah-mudahan bermula dari orang per orang, keluarga per keluarga, Allah Ta'ala pelan-pelan akan mengembalikan marwah, ya, kehormatan, kemuliaan, kewibawaan umat ini, sehingga umat ini akan dihormati sampai ke derajat ditakuti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم